Halo, halo. Selamat datang semua. Ups, ada iklan nih. Kita skip dulu. Biar ada kita kasih musik dikit-dikit. Yaps. Apa ya? Buka apa nih hari ini? Oke. Hari ini kita mau membuat sesuatu ya. Jadi ceritanya mau membuat ini ya, Discord bot dengan Golang. Oke, apa ya? Perlu basa-basi nggak ya? Kayaknya nggak ada. Kita langsung aja bot tanya jawab. Kita bikin bot tanya jawab. Gomot ini ya.com Ahmad Sid bot tanya jawab. Oke. Nah, jadi pastikan sudah daftar di Discord, sudah punya server ya. Open Discord in your browser. Oke. Ini by the way aku sambil ini ya contekan. Nah, ini aku sebenarnya udah ini ya ada bot tanya jawab bot. Jadi sebelumnya udah nyobain dan kira-kira nanti kita mau bikin bot kayak gini. Jadi botnya bakal ngepost ke channel, terus dia bakal bikin thread, dan di thread kita bisa nge-mention siapa yang nge-reaction gitu. Simple. Cuman kira-kira teman-teman tau lah gimana bikin interaction, kirim pesan, kemudian invite, terus menghapus pesan, kira-kira kayak gitu. Itu goalsnya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita mau nambahin beberapa dependensi. Namanya, yang pertama kita butuh dependensi untuk nge-get config ya. Kita yang pertama pakai Kelsey Hightower env config. Bener nggak ini ya? Harusnya bener sini. Yang kedua github.com pw. Ini aku sudah nambahin. Jadi buat ini apa nih dependensi ini dua ini ya. Mana sih? Oh ini. Ini untuk config, kemudian ini untuk library nge-call API botnya. Oke. Habis itu kita perlu bikin aplikasi baru, Discord developer. Klik terus masuk ke Discord developer, ada documentation, klik application. Ini aku udah punya satu application, kita bikin baru aja deh. Kita buat bot tanya jawab. Oke, sudah. Terus udah biarin gambarnya gini aja. Terus di sini klik bot, kita add bot. Kita kasih nama bot tanya jawab gini aja udah oke. Kemudian kita reset token, yes do it. Kemudian kita copy. Habis itu kita touch.env. Kita pakai Visual Studio Code aja. Nambahin di sini kita kasih token gitu. Terus mudah-mudahan ini kelihatan ya. Kita buka terminal. Di sini buat
package main function hello world. Oke, di sini kita mau bikin keyboard shortcut yang intinya kalau kita tekan control atau CMD enter bakal ngejalanin sebuah command di terminal. Ini kurun main.co gitu. Terus gini, jalan nih hello world. Oke. Kita sudah set up. Kayak itu yang pertama. Terus yang kedua kita tambahin botnya di server kita. Klik out. Kemudian URL generator ini kita buat pilih bot. Kemudian ini administrator. Ini semua permissionnya ditambahin, kita copy. Terus buka tab baru di paste. Oke, terus kita masukin ke server. Jadi aku punya server namanya Kaocit. Continue, authorize, konfirmasi kita bukan robot, dan terus udah bot kita sekarang ditambahkan. Bot tanya jawab sudah ada, tapi dia belum online. Oke, ini aku tutup lah. Klik dulu golemnya. Oke, sip, kita sudah selesai setup. Udah nambahin token, terus kita bikin ini deh. Touch config go, kita buka. Nah, di sini yang pertama kita mau bikin konfigurasi untuk config-nya. Oke, kita bikin struct dulu. Tab config struct. Kemudian kita mau tambahin token. Di sini token ini string, terus env config. Kita tambahin token gini aja. Terus channel string env config channel gini. Terus kita mau bikin public function untuk nge-get tokennya, kita return config. Bikin objek baru untuk config-nya. Terus env config kita mas proses, tambahin reference config-nya. Oke, habis ini udah kita return kayak gitu. Nah, ini untuk config kita tambahin, jangan lupa di env channel. Sekarang kita bikin channel baru aja ya. Tanya jawab channel. Kira-kira kayak gini. Kita buat teks, oke. Sudah, klik di sini ada ID-nya, kita kopas aja, masukin di sini. Sip. Terus apa lagi ya? Terus sambil lihat contekan. Oke. Kita mulai bikin ini ya. Init. Kira-kira di atas ini deh. Once init bot. Di sini kita bakal referensiin config. Config yang mana ini? config. Oke, otomatis. Terus sama ditambahin callback untuk function kita accept
ds gitu aja. Kita ambil reference Discord Go, ini pakai s, Discord Go, kemudian session. Kira-kira itu aja. Oke. Kita setup DC gini aja, kemudian error Discord Go new bot space plus config token. If error kalau error log, kemudian fatal f file to init bot, kita tambahin error gini kayak gitu. Kalau misalkan udah kayak error, kita tambahin kayak permission dulu, DC, kemudian identify intents, Discord Go intent guild. Intent guild sini kita kayak untuk dapetin permission ngedapetin kayak user ID gitu nanti. Kemudian Discord Go intent guild message untuk ngedapetin pesan, dan Discord Go intent guild members kayak untuk dapat akses ke data user, kira-kira kayak gitu. Kemudian di sini kita kasih callback untuk DC. Kemudian kita connect ya. Jadi untuk dapetin real time event dari bot, kita bakal connect ke WebSocketnya pakai open ini. If error itu kita kasih log lagi, fatal f file to connect WebSocket to Discord server. Errornya terus DC close. Ini nggak perlu return apa-apa sih harusnya. Sekarang karena WebSocket ini dia open di thread baru, kita perlu kayak bikin waiters gitu ya. Make chain OS signal. Kita mau bikin channel yang pokoknya si channel ini bakal stop kalau ada event OS interrupt. Kayak di Control C itu kan dia interrupt tuh. Stop. Jadi kalau nggak ada event itu dia bakal block. Log info. Print line. Closing connection to Discord server. Oke, kita coba sekarang. Ini bot config, kemudian success to connect with Discord server.
Kita perlu bikin objek config.get. Kita coba ya jalanin ya. Failed to authentication failed. Oke, kita perlu source.env. Oke. Authentication failed. Apa yang terjadi? Token bener ya kita config channel. Oh, ini kurang tanda petik nih. Masih gagal. Kita bisa dapat ini enggak sih? Si config token tadi itu. Print token plus Oke, gagal mendapatkan token. Source. Masih gagal nih. Kenapa ya? Ini aja deh. Export token untuk sementara. Oke, berhasil connect. Oops. Disallowed intents. Why is that? Kita lihat intents-nya. Intents guild. Discord go intel guild messages. Guild member. Kenapa dia nggak mau? Malah error lagi. Oke, kenapa error? Disallowed intents. Kita udah nambahin di sini. Terus sudah dikasih ini semua juga. Sudah di-authenticate. Oke. Kita cari aja di Google ya. Kenapa bisa begitu? Printf intents. Kita lihat intentsnya ada apaan sih? ds identify intents 515. Ini bener sih harusnya coba kalau kita kasih gini aja. Apakah masih sama? Oke, dia berhasil. Kalau yang intent guild message bisa. Kenapa yang intent guild membernya nggak bisa? Kita skip dulu deh untuk sementara, kita cari tahu masalahnya nanti. Oke, sudah bisa. Sekarang kita mau bikin ya service.
service kita buat new bot service, tambahin config channel, kita bikin folder service. Package service kita buat struct tab service struct channel ID string new bot service, kemudian id ini string, kita return service. Gini kita tambahin service. Habis kita bikin service, kita bikin handler deh. Handler touch handler apa ya, buat handler gini. Oh ini type handler struct. Di sini butuh service oke. Udah kira-kira itu. Punch new bot handler SVC gitu kali ya. Return handler service. Oke, harusnya gitu. SVC up. Kenapa ini di error? Oh iya, ini harusnya return handler. Oke, kita buat handler handl gitu, handl handler service. Terus Discord add handler on ready. On ready artinya kita bakal nge-listen state ketika WebSocket-nya sudah terkonek. On ready. Di sini session Discord ke session ini Discord ke ready state. Kita lock dulu deh. Ready to listen for Discord event. Kayak gini kira-kira ya. Udah, kita coba. Bentar ya, kita lihat contohkan dulu. Discordku ready harusnya ini.
ready to listen Discord event. Oke, sekarang kita udah terconnect dan kita juga sekarang bisa h.service ini service gini deh. Service send message to channel. Hello there. Kita di sini tambahin session. Kita bisa nggak create up? Nggak bisa nih. Kita buka service, tambahin Discord ke session dan konten string. Sekarang kita bisa var channel session. Oh, ini kita bisa ini sih. Session send channel message send itu kita tambahin channel ID dan konten. Ya, kita coba ya. Kita lihat di Discord. Oke. Hello there. Bot kita sudah bisa mengirimkan pesan. Panjang banget ya, sampai di sini kita butuh hampir setengah jam. But anyway, let's continue. Oke, sekarang buat kita udah bisa ngirim pesan. Sekarang kita mau ngirim pesan yang ada buttonnya, yang kayak ini tadi ya, ada ini. Oke. Untuk itu aku perlu contekan dulu. Oke, aku buka contekan bentar. Oke, di service kita mau bikin data ya. Oke, di service di sini kita mau bikin data. Jadi komponen teks yang kita kirim ada buttonnya. Kita pakai struct message send, terus konten ini kita kasih konten, terus kita kasih komponen. Di sini Discord go message komponen, Discord go action row. Di action row kita mau tambahin Discord go button. Oke, yang pertama kita tambahin stylenya dulu. Ke primary button. Ini bisa ada secondary, ada danger dan success button gitu ya. Di sini kita kasih label jawab. Terus tambahin apa lagi ya? Customer ID. Ini tambahin customer ID tuh biar nggak tahu ya kenapa aku nyobain tuh kalau nggak pakai customer ID dia tuh error gitu. Oke, action row ini kita perlu kasih components lagi. Di components kita tambahin Discord go message component.
Di sini kita Discord ke copy paste yang tadi udah. Sekarang cara ngirimnya, sekarang kita perlu kasih apa ya, handle error. If error tidak sama dengan nil, kita log error. Apa ini? Kita print F gini aja. Error send message to channel. Kita tambahin error, oke? Kira-kira gitu. Ini channel message send complex, channel ID plus data. Kita coba ya. Sekarang kita jalankan lagi. Oke, pesan terkirim. Moment of truth. Yeay, kita dapat hello there. Coba. Oke, nah sekarang kita mau nge-listen di interaction. Jadi ketika sekarang kan kalau kita klik jawab, dia bakal error. Sekarang kita mau nge-listen ketika ada event tombol button ini diklik ya. Untuk itu caranya kita bisa pakai interaction. Oke, di sini kita buat handler baru untuk on interaction. Sama seperti biasa, kasih session, terus ini kenapa musiknya nggak jalan nih? Boring nih kalau nggak ada musik nih. Kita jalankan musiknya. Ada iklan lagi. Aku skip dulu iklannya ya. Iklan, cepetan dong. Aduh. Iklan banyak. Skip. Asik. Sekarang udah jalan lagi. Oke, kita udah dapat di session. Di sini kita bakal interaction gitu deh. Discord ke interaction create. Oke, di interaction kita bisa handler, service, kemudian respon interaction. Kita tambahin session dan kita tambahin ini. Di service kita buat method untuk service. Ini respon interaction. Oke, kita sudah bisa. Nah, untuk sementara, kita kirim pesan lagi di session, kemudian send. Interaction response. Kita tambahin channel ID, kemudian ini interaction aja sih. In interaction. Di sini ada, bener nggak sih? Ini nge-return message dan error. Kita handle dulu errornya. Failed to send
interaction response. Oke. Ini bukan response, interaction response. Kayak gini, terus kita ngepas data lagi nih. Terus di sini datanya Discord Go interaction response. Nah, ini baru. Kita kasih type-nya Discord Go interaction response channel message with source, kayak gitu. Datanya kita buat Discord Go data, terus konten, hi there, thanks to take, terima kasih telah mengambil pertanyaan ini. Kira-kira gitu ya. Harusnya begitu. Dan sekarang kita coba log message rep interaction replit. Ini kita tambahin message dot id. Bentar. Ini dia nge-returnnya apa sih? Nge-return error aja deh. Harusnya nge-return error aja. Udah gitu. Sekarang kita tambahin respon interaction, kita tambahin di handlernya. Discord add handler on interaction, kayak gini. Coba ya. Jawab. Oke. Udah gitu. Nah, sekarang kita mau bikin thread ketika user ngeklik ini interaksinya. Kita masuk lagi ke service. Di service kita mau bikin thread ya. Jadi kita start thread itu bakal dapetin error. Session message thread start gitu. AS channel ID, kemudian interaction message.id, kemudian new thread. Terus ini kita buat 0 gini aja. If lagi kita handle log printf file to start thread. Oke, untuk sementara thread log printf thread created with ID. Kita tambahin thread ID-nya ini channel.id. Oke, ini harusnya kayak gitu. Kita coba ya. Oke. Thread created.
Oke. Habis itu kita mau mention ketika create thread yang sudah tercreate, kita ngirim lagi ini error ch ini session send message channel message send channel message mana gitu deh. Kalau di atas tadi kita apa sih, lupa. Channel message send gini. Oke. Ini dia butuh parameter apa? Channel ID dan konten. ID-nya, terus kontennya. Hai. Nah, sekarang kita mau nge-mention si usernya. Ini kita pakai fmt sprint f. Ini kita tambahin intent member user ID. Lanjutkan jawaban di sini. Ini dia nge-return apa sih? Nge-return message dan error. Kita ignore dulu deh message-nya. Kita nggak perlu gini, ya nggak sih? Oke, bisa ini if valid to mention user in thread. Kita tambahin apa lagi, errornya apa. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, udah muncul pesannya, kita respons. Oke, ada error? Tidak error dan yay, it works. Oke, nah ini kita lihat masih ada ini. Ini kan bagian apa namanya, sampah nih. Ketika sudah ini kita delete aja. Jadi reply ini tuh harus direspons. Responnya pakai pesan. Misalnya ini kita delete. Oke, interaction ini kan pesan ini pindah interaction ya. Ini kita mau kita hapus. Caranya gini, kita time sleep time second. Udah dalam waktu 1 detik kita bakal delete. Oke, sekarang session interaction delete. Ini tambahin interactionnya if valid to delete interaction message. Oke, kita coba ya. Ada pesan baru, jawab. Ada respon interaction, setelah 1 detik dia delete. Oke, dan kita di mention. Oke, sekarang ketika di sini kita ketik selesai, kita mau ngedelete threadnya. Oke, kita nambahin handler baru, namanya on message gitu ya. Discord message create.
Handle message ini MSG MSG gitu ya, kira-kira. Ini bukan handle sih, apa ya, respon message, kira-kira kayak gitu. Di service kita tambahin function service respon message. Kita hapus dulu, kita paste, ganti respon message. Di sini ketika message dot content, if message dot content equals to selesai, then delete channel itu caranya gimana ya? Session channel thread delete interaction message thread ini tadi message thread delete. Thread ada nggak sih? Thread remove ada nggak? Thread ini ya, kali archive. Ada nggak sih yang delete? Kita cari delete. Thread delete. Stack instant delete, Google delete, member delete, channel delete. Kayaknya ada channel delete deh. Channel delete. Nah, kita sekarang kita log dulu deh. Kita di message ada apa ya? Log dot printf message ini kita tambahin lihat dulu di sini ada apa. Selesai. Apa data yang kita terima? Bener nggak ya? Oh, thread created. Nggak ada. Oh, kita belum tambahin tadi si handler ini ke Discord kita. Oke, tambahin add handler hdl on message kayak gitu. Wih. Kok ini buat tanya jawab bot. Ini si bot ini yang jawab ini. Ready to listen Discord event. Ini sudah sini. Berarti on message-nya ini yang belum masuk nih. Coba kita log di sini. Log. Oh, tadi itu selesai. Oke, kita sudah dapat lognya. Oke. Channel delete message channel ID. Kita apakah mendelete channel ini atau channel yang ini kita lihat. Soalnya channel dan thread
di Discord itu sama aja sih. Ini dia bakal oke, ini kita ignore. If printf failed to delete channel. Kita coba ya sekarang. Ini tuh harusnya biarin deh, kita tambahin plus biar kita dapat informasi yang lebih lengkap. Oke, jawab selesai. Oke, terdelete. Selesai lagi, terdelete juga. Selesai. Oke, cuman ini kayaknya masalahnya kalau kita tambah selesai di sini juga. Jeng terdelete. Kita harus buat prevent gini. Ini tambah end message channel ID tidak sama dengan channel ID. Oke, gitu ya. Ini kita hapus lognya. Kita bisa bikin tanya. Kita bikin channel baru. Jalanin, oke, muncul. Oke, aku jawab di sini. Selesai. Jeng, kita selesai di sini. Tidak terdelete. Oke. Cuman kalau misalnya selesainya di sini, jeng terdelete juga. But anyway, we don't care about that. Ya, kira-kira teman-teman kebayang lah ya. Flow-nya itu gimana? Ini sebenarnya kayak tidak begitu berfaedah. Cuman teman-teman harusnya tahu flow-nya gimana. Jadi ada beberapa listener yang kita bisa listen. Sebenarnya untuk dokumentasi yang lengkap itu discord.js.org ini ya dari JS. Kalau yang di Go nggak begitu ini. Cuman di sini bisa teman-teman yang nge-listen banyak event sih, thread member, thread channel kayak gitu. Ini kan ada contoh-contoh sih di sini. Contoh-contoh. Ya pokoknya itulah, bisa dilihat atau Discord, Go GitHub. Terus ini di sini tuh ada example sih. Bisa dilihat nih, kayak nih kita bisa munculin modal kayak gitu-gitu. Ini contohnya. Terus kita juga bisa avatar, konteks menu gitu-gitulah. Ini ada contohnya. Jadi kalau aku biasanya kalau ngerjain ini cari-cari dokumentasi di sini yang di JS. Kayak di sini ada banyak nih, message create, client message create, message delete kayak gitu. Jadi ini event-eventnya ya, event-event yang kita bisa tambahin di add handler ini. Kayak gitu aja. Oke, and anyway, aku juga sebenarnya sudah
ini punya repository sebenarnya Golang Discord example. Cuman ini ku buat ya bisa pakai ini. Cuman kita bikinin aja deh. Repo baru, new repository. Bot tanya jawab. Contoh bot tanya jawab. Discord bot tanya jawab pakai Golang. Jadi kalau yang di kantor mau ada kebutuhan kerjaan bikin bot, bisa nyoba-nyobain pakai ini nih. Oke, kita kit ini dulu, kit init. Nah, GCO main, tambahin ini bot Discord bot tanya jawab tutorial. Oke, kita push. Nah, silakan nanti teman-teman, ini ku cantumin nanti di YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini tutorial semi kurang semangat yang ngasih tutor, cuman kira-kira mudah-mudahan teman-teman kebayang lah gimana cara makainya. PTW ini tadi kenapa bisa error ya, aku juga nggak ngerti itu. Teman-teman coba cari tahu sendiri deh gitu. At least kalau mau bikin buat pakai Golang kira-kira kebayang ya. Untuk ini kan sebenarnya kayak hanya dengan Golangnya ya. Kalau untuk integrasinya itu membuat logic di botnya nanti gimana itu ada pembahasan lagi kayaknya ntar deh. Kalau di kantor nggak terlalu hektik kerjaan, aku mau bikin deh kita bisa implementasikan logiknya si bot itu dengan finite state machines gitu. Ntar kita bahas kapan-kapan ya. Cuman sekarang harusnya teman-teman sudah punya bahan untuk getting started untuk bikin bot. Kayaknya itu aja. Kalau ada pertanyaan nanti di post di video description, nanti video komen, nanti ku jawabin. Oke, thank you semua, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.